Halo Prolove, berjumpa lagi dengan saya Stefani, di mana kita di sini akan sharing-sharing lagi mengenai properti. Nah, kali ini kita sudah mendatangkan bintang tamu yang akan sharing pengalamannya selama ini. Sudah punya pengalaman beli properti juga. Nah, kita dengerin dulu lebih lanjut mengenai pengalamannya nih. Bagaimana sih motivasinya, terus mungkin ada tips and trick yang bisa dibagikan kepada kita. Halo Om Peter. Halo Stefani. Nah nih Om, boleh dong kita nih anak-anak muda nih di tempatnya ya juga betul. Ya. Kita kan mau tahu dong pengalaman Om tuh. Sedikit ini aja ya, flashback dulu itu saya memang berkecimpung di dunia industri keuangan. Ya, kurang lebih hampir 30 tahun lah ya. Pertama dulu di bank asing namanya American Express, ya kurang lebih 14 tahun. Terus kemudian saya pindah ke dunia asuransi tuh, dari BNI ke asuransi. Cukup lama sih, salah satu asuransi besar yang ada di Indonesia, punyanya Australia, Commonwealth Life, kurang lebih hampir 10 tahun juga. Wow. Terus habis itu saya terakhir di Sequis, salah satu asuransi di Indonesia juga, sebagai seorang presiden direktur di situ. Nah, tahun 2019 saya mengajukan untuk pensiun dini. Setelah itu ya sekarang saya lebih banyak sibuk di konsultan manajemen dan keuangan aja sih. Lebih banyak di situ, jadi menjadi konsultan aja lah, menikmati ya hari-hari tua lah ya. Udah cukup lah 30 tahun berkecimpung di dunia profesional, udah cukup lelah lah ya. 30 tahun lebih malah ya Om betul, ya. Lebih. Memang paling lama di Ames, Commonwealth Life itu paling lama, terakhir di Sequis. Om ini kan udah pengalamannya banyak, lama banget ya untuk di bidang profesional ya Om ya. Ya betul sekali. Tapi ini kita balik lagi nih Om. Sebelumnya kalau kita boleh tahu, kan ini kita kan bahas tentang properti ya Om ya. Nah, boleh dong bagi pengalaman kita juga, awal mulanya kapan sih Om mulai ini tertarik beli properti? Terus tujuannya kan pasti kalau di awal untuk tempat tinggal dulu ya. Ya betul ya, pasti ya. Itu tuh kapan Om mulai ada pikiran mau beli rumah gitu? Yang pasti adalah pas Om merit itu, Om punya satu kalau dibilang satu tujuan utama adalah tidak mau membebani tinggal dengan orang tua. Ya itu nomor satu. Jadi sebisa mungkin kalau setelah menikah harus cari rumah sendiri. Nah, untuk mencari rumah sendiri dengan baru berkarir kan belum tentu kita punya cukup finansial ya untuk langsung beli rumah. Tapi tetap Om harus beli rumah. Sekecil apapun, sejauh manapun rumah itu harus punya sendiri. Itu kuncinya. Ya, jadi jangan kita harus berpikir bahwa ntar aja. Sedangkan harga properti kan kita tahu semakin hari semakin naik ya. Betul. Dan ujung-ujungnya nanti kita bisa tinggal di bulan kali yang lebih murah kali ya, karena semakin jauh keluar dari kota Jakarta ya. Nah, dan awalnya memang Om waktu menikah di umur 30 ya, untuk sementara saya kontrak dulu 6 bulan. Ya, selama 6 bulan itu sudah mulai proses untuk mencari rumah. Ya, dan disitulah proses-proses mencari rumah dan akhirnya dapat rumah pertama kali. Ya, dan memang buat rumah tinggal. Ya, tidak harus dipikirkan sebesar apa rumahnya, yang penting itu punya saya sendiri. Saya nggak ngontrak, saya nggak tinggal sama orang tua. Ya itu aja. Itu yang saya cari, dan saya sarankan juga buat anak-anak muda ya, kalau bisa ya punya tujuan dulu gitu loh. Ya, tapi semuanya harus berdasarkan kemampuan keuangan. Disesuaikan juga ya. Disesuaikan juga. Kalau Om dulu itu kebetulan di Amex kita tuh ada program yang namanya staff loan. Bantuan untuk karyawan. Betul. Gitu ya Om ya. Nah, tapi dengan ketentuan gini, kamu harus sudah 2 tahun dulu kerja dan sudah jadi permanen karyawan di perusahaan itu, baru bisa mengajukan buat loan. Nah, setiap level itu beda-beda. Dan itu jumlahnya kan kembali lagi kan ada aturan perbankannya, misalnya kamu boleh pinjam hanya sampai 35% dari total pendapatan kamu. Ya kan biasa begitu. Karena kenapa? 65-70% itu akan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari.
ya kan? 35% itu total pinjaman, mau apa kek, pokoknya total yang kamu keluarkan untuk bayar pinjaman itu hanya 35% dulu ya. Nah, jadi waktu Om udah di Amex itu ada program untuk staff loan. Nah, Om ajukan itu. Dan puji Tuhan dapat ya, tapi memang tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Ya, jadi kalau kita mengajukan itu juga ya kita harus lihat juga kemampuan kita. Iya. Nah, ujung-ujungnya pinjam ke siapa? Yang paling gampang pinjam ke siapa sih? Keluarga. Yes. Om pinjam tambahan dari orang tua. Dan tidak besar memang, tidak ya. Dari situlah punya rumah gitu. Rumah pertama. Jadi cicilan itu adalah potong gaji langsung dari kantor, kan ini kan anak bank ya. Nah, staff loan itu ada keuntungannya juga karena potong gaji dan biasanya bunga disubsidi oleh company. Ya, bunganya. Jadi contoh misalnya anggap aja lah ya bunga normal itu 10 atau 12% gitu ya. Kalau untuk level-level tertentu, kalau di perusahaan asing itu bisa disubsidi sampai 4%. Sampai 4%. Sangat membantu ya. Sangat membantu. Jadi waktu itu posisi pas manajer, Om ajukan itu, akhirnya memang disubsidi oleh perusahaan 4%. Dan itu cukup membantu ya. Dan kalau perusahaan-perusahaan banyak yang bisa lakukan itu ya lumayan buat membantu karyawannya sebagai bagian dari loyalty program aja buat karyawannya, biar mereka loyal. Itu kan benefit kan? Iya. Gitu. Berarti Om itu pas ngambil properti itu dalam status masih lagi di perbankan gitu ya Pak? Ya, karena Om masuk di Amex itu tahun 91 ya, American Express Bank. Kemudian tahun 94 Om menikah. Jadi kalau mengikuti ketentuan dari perusahaan bahwa kamu harus sudah permanen dulu 2 tahun baru boleh mengajukan staff loan. Tapi staff loan itu juga dipecah. Misalnya ada housing loan, berarti buat kebutuhan rumah. Atau namanya personal loan, bisa juga. Personal loan misalnya ada kebutuhan-kebutuhan entah anak sekolah dan sebagainya. Perlakuannya tetap sama. Ya, ada subsidi dari perusahaan. Nah, zaman itu sih Om, yang setahu Om ya, bahwa rata-rata kalau di industri perbankan, salah satu program mereka untuk maintain karyawannya tidak banyak yang keluar dalam bentuk loyalty ya, program benefitnya dikasih seperti itu. Ya, karena kan yang mengeluarkan loan itu ya bank itu sendiri gitu loh. Selain dia juga kasih pinjaman keluar, ya kenapa juga nggak ke karyawan? Ya kan, dengan bunga yang disubsidi. Nah, gitu aja. Jadi program-program itu yang akan membantu sebenarnya. Ya, saya nggak tahu lah kalau misalnya di luar dari industri perbankan apakah perusahaan mau lakukan itu atau tidak. Padahal itu sangat membantu loh buat karyawan itu mau loyal terhadap perusahaan. Staff loan itu berarti jadi salah satu cara untuk Betul. bisa memulai membeli properti gitu ya Om ya. Ya kalau di luar sama aja sebenarnya, kamu pinjam ke bank. KPR gitu ya. Tapi kan yang diberlakukan adalah bunga KPR yang normal. Ya kan ya yang berlaku. Tapi kalau karena kita adalah staf di dalam bank itu, ya disubsidi oleh perusahaan. Perlakuan khusus. Karena kita karyawan di situ gitu kan. Sehingga bunganya tidak sama dengan yang berlaku di umum. Bunga KPR-nya gitu aja sih. Om boleh tahu dong kalau misalnya untuk pemilihan lokasi properti, ini waktu itu Om jadinya belinya di wilayah mana sih Om? Di BSD. BSD? Iya. Kenapa Om bisa pilih di daerah BSD? Padahal kan banyak banget tuh di pinggir Jakarta, kan nggak cuma BSD aja tuh. Oke, ini cerita ya. Jadi buat saya kenapa sampai ujungnya di BSD itu ada prosesnya ya. Nah, ini buat kita semua juga, waktu kita cari properti dan pada tahun-tahun 90-an itu banyak sekali pameran-pameran properti dan itu selalu besar-besaran adanya di HCC. Yang Om lakukan adalah begini, Om itu datang ke pameran, semua brosur Om ambil. Ya kita dengerin ya namanya orang jualan kan ya, mau jual apa terserah gitu kan ya, Om ambil. Nah dari situ Om lihat nih satu persatu, dan pada saat itu Om datengin satu persatu. Dan rata-rata properti itu kan kita beli belum jadi. Betul. Maaf ya, ini beda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri, Eropa, Amerika, negara maju, kita beli sesuatu sudah jadi saham. Ya, developer nggak bisa jual konsep. Ya, developer harus sudah jual jadi barang jadi, rumahnya udah jadi, sertifikat udah jadi, baru beli.
Itu aturan mereka di sana. Ya, kalau di sini kan enggak ya. Enggak. Nah, jadi waktu pameran itu dengan marketnya, dengan gambar dan sebagainya kan ya too good to be true ya. Kadang-kadang wow banget gitu ngelihatnya gitu kan, bagus banget. Jadi semua Om ambil, Om jalan sama istri waktu itu karena kan udah menikah ya. Tapi kan kita belum punya rumah, kita masih ngontrak. Sampai Bekasi. Ada properti, kita lihat sampai Bekasi. Oke, kita bikin plus minusnya apa. Ya. Cibubur, plus minusnya apa. Parung, plus minusnya apa. Daerah Tangerang, plus minusnya apa. Kita bikin semua tuh kayak scoring gitu kan ya. Nah, yang paling penting buat Om adalah begini. Satu, pasti kita bicara harga. Dan kemampuan kita ya, itu nggak bisa dibohongin ya, kita harus tahu itu. Kedua, lokasi ini areanya seperti apa sih lingkungannya, ya kan ya, itu harus kita tahu juga gitu loh. Perkembangan kedepannya akan seperti apa, itu harus kita baca ya. Dan yang paling penting adalah sumber air kalau buat Om. Ya, ini sumber airnya dari mana? Maaf ya, kalau kita bicara bekas rawa atau bekas sawah, pasti airnya kuning. Kenapa? Karena kalau bekas sawah itu kan pupuk, ya kan pestisida bertahun-tahun gitu kan, pasti endapannya adalah kuning. Nah, terus dia sumur atau dia pakai pump, itu paling penting gitu kan ya. Nah, akhirnya tepatlah pilihan di BSD. Itu pun Om juga datengin di BSD. Jadi pameran Ciputra waktu itu ada di BSD. Nah, ditambah lagi dengan rekomendasi teman Om, dua orang yang sudah tinggal di situ. Ya sama-sama juga kerja di Amex. Sama-sama juga dapat staff loan juga atau housing loan, belinya di sini gitu kan ya. Tapi buat Om itu lumayan jauh gitu kan ya. Nah, tapi pada saat melihat setiap developer itu, yang paling penting adalah kita lihat begini, ini developer ini punya track record-nya bagus atau tidak. Iya. Ya kan ya. Dia udah ngebangun di mana aja, hasilnya seperti apa. Nah, kita datengin tuh. Ya kan, contoh waktu itu kan Bintaro udah jadi, kalau nggak salah Puri juga udah jadi, kalau nggak salah yang punya Ciputra ya kalau nggak salah. Jadi Om tuh liatin gitu loh, oh ternyata oke loh, ini mereka punya konsep. Terus marketnya Ciputra kedepannya seperti apa. Nah, itu yang harus dibaca gitu. Nanti ada jalan tol ini dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang itu kan cuma apa ya, gimmick ya. Banyak gimmicknya gitu loh. Contoh yang paling gampang sekarang Om juga agak risih ngelihatnya kalau baca brosur, 5 menit dari Ayon, 10 menit dari Sumarekon. Ya kalau jalannya jam 2, jam 1 malam, iyalah 10 menit. Iya kan? Iya. Coba jalan jam normal. Macet. Bohong banget. Gitu. Iya, betul. Ya jadi properti kalau Om boleh bilang sih ya apa adanya aja gitu loh. Ya, jangan kita mengada-ngada bilang bahwa 10 menit dari AIS, 5 menit dari ini. Ya jam berapa lu jalannya? Ya kan kalau jam 2 pagi ya benar 5 menit. Even pakai motor aja hari biasa aja lebih dari 15 menit. Ya, jadi kita lihat dulu developernya siapa. Dan dulu itu nih ya, kalau dulu developer terbesar yang Om tahu Sumarekon dengan Ciputra. Sumarekon itu kan hasilnya Kelapa Gading. Cuma saat itu jujur sangat mahal. Ya dengan kantong Om itu nggak mungkin dapat di Kelapa Gading karena Kelapa Gading belum mulai booming kan, Sumarekon dulu ya, saingnya dengan Ciputra. Developer lain banyak yang sekarang udah mulai namanya udah mulai bagus ya, tapi yang dua itu terbesar ya kan. Datang ke BSD lihat ternyata memang airnya bagus, sumurnya dari tanah merah ya, bukan dari bekas sawah dan sebagainya. Kawasannya walaupun jauh tapi sudah ada tol yang ke Merak itu pertama. Ya kan sudah ada dulu tuh. Tahun 90-an itu ya. Nah habis itu kemudian kan jadilah tol yang Bintaro. Nah pada saat Om beli rumah setelah ditentukan fix, semua coret, Bekasi coret karena kawasannya itu mulai bangun banyak industri, agak ngeri juga dengan polusi dan sebagainya ya. Terus juga ngelihat dari kesemerawutan di Bekasi agak ngeri-ngeri juga. Cibubur ternyata masuk udah ada ke Cilangkap sana, ya kan, akses untuk keluar dari Cilangkap ke jalan raya itu kayaknya, waduh, agak-agak ngeri gitu kan. Yang paling lucu adalah di Parung. Jadi tanahnya sudah dikosongin, sudah tanah merah semua, Om datengin,
ada pelang gede di depan. Apa tuh, Om? Tanah sengketa milik Pak Haji ini dan sebagainya. Itu brosur Om bawa tuh, yang dari JHCC tuh, ya kan ya. Om bawa, hah? Ini serius nih? Lu ngapain lu jualan beginian? Padahal tanah masih sengketa. Nah, jadi saran Om adalah boleh ya kita ambil brosur, boleh kita datang ke pameran, tapi yang paling penting datang ke lokasi. Survei penting ya, Survei Om? penting. Dan bener nggak itu 5 menit dari sini, 10 menit dari sini. Itu harus jadi ukuran. Ya, karena itu rata-rata gimmick doang. Jujur, Om bukannya mau ini para developer ya. Nah, apalagi sekarang daerah kawasan Tangerang dan sebagainya, jujur itu sudah sangat bagus berkembang, ditambah lagi dengan public transportasi yang sudah memadai. Ya kan ya, kereta. Walaupun memang mungkin ujung-ujung sampai di Parung Panjang dan sebagainya, it's okay. Ya karena mungkin makin ke sana kan makin nggak terlalu mahal. Tapi accessibility-nya ini sudah ada kereta. Ya makanya sampai sekarang pun Om tetap betah di sini gitu loh. Makanya setelah dicoret-coret semua, rekomendasi dari teman-teman yang sudah tinggal setahun di sini, ya kan, akhirnya pilihan jatuh ke BSD. Ya. Jadi survei itu supaya kita bisa ngeliat lokasinya langsung, Tuh. keadaan tanahnya itu seperti apa, terus sama untuk memastikan kondisi jalanan juga penting. Ya betul. Ya. Jadi fasilitas umum lainnya gitu loh, itu yang harus menjadi ukuran ya. Jangan sampai kita masuk di kawasan yang masih dikepung oleh kampung gitu loh, ya kan ya, yang mungkin masih agak rawan. Ya kan ya, karena biar bagaimana juga kita beli rumah, kita akan punya anak, ya kan, kita mau kawasannya itu yang memang aman dan nyaman. Nah, kenapa Om pilih BSD? Karena buat anak-anak Om itu sekolah semua sudah ada. Ya kan, waktu itu kalau nggak salah di BSD udah ada Ora et Labora, Santa Ursula, terus nggak lama lagi adalah Stella Maris, ya kan, ada lagi Cikal, ada lagi sekarang Saint John, dan di sekolah deket-deket aja. Coba kalau di Jakarta, sekolah mungkin cuma hanya 1 kilo, tapi untuk ke sekolah bisa setengah jam, anaknya udah stres. BSD cuma 5 menit anak-anak Om kalau mau ke sekolah. Karena pengalaman Om survei, akhirnya Om tahu kawasannya bagaimana, tanahnya bagaimana, ada yang masih sengketa, udah selesai dah. Jadi walaupun jarak lokasi properti jauh dengan lokasi kita bekerja, padahal kan emang maunya kan deket ya Om ya. Tapi kalau misalnya jauh tapi aman dan kualitasnya bagus, kenapa enggak gitu ya. Dan public transportasi yang ada, itu paling penting. Public transportasi juga. Public transportasi, gitu ya. Karena kan sekarang pemerintah itu sudah mulai mengembangkan public transportasi yang menghubungkan kota-kota hub ini ke Jakarta. Benar. Ya kan ya, karena mayoritas yang tinggal di Bogor, Bekasi, Tangerang, itu kan orang bekerjanya di Jakarta. Ya kan, makanya pemerintah mulai ciptakan kan LRT, kereta, komuter dan sebagainya. Nah, jadi walaupun jauh nggak ada masalah menurut Om. Ya tapi benar-benar harus datang. Ya jauh tapi pengembangnya kita kenal dengan track recordnya bagus, ya kan ya. Terus kemudian kawasannya itu kelihatan nyaman, enak gitu ya. Soal jauh udah pastilah kalau kita mau cari harga yang memadai dengan kantong anak-anak muda sekarang ya. Ya, kecuali kalau misalnya Om gitu ya, maaf bukannya apa-apa, Om mau invest ya itu beda lagi. Tapi kalau newlywed ya, pengantin baru ya, masih meniti karir dengan gaji sekian ya kan, otomatis ya memang harus begitu. Jangan memaksakan diri ya, beli mahal tapi ujung-ujungnya jadi masalah kan. Yang penting jauh, kawasannya aman nyaman, public transportasinya juga memadai. Kan kereta sekarang bagus. Iya bagus. Bagus. Om aja kadang-kadang di Jakarta aja cuma naik kereta dari Rawabuntu. Ya ngapain juga kan, macet, bayar tol, udah berapa biayanya. Iya, betul. Kita nggak keringetan kok naik kereta, sampai di Jakarta tinggal naik Trans. Nah itu ya teman-teman Prolog, jadi penting banget kalau kalian tuh mau beli properti. Nah untuk tempat tinggal juga itu kan penting banget ya. Jadi kalian emang harus melakukan survei dulu ya, itu paling penting.